Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Sulit bagi kita untuk memuji seseorang kalau kita nggak kenal orang itu. Sulit apalagi kita mau sembah dia, sulit. Kalau kita nggak kenal orang itu, sulit bagi kita untuk memuji atau menyembah dia. Tapi gampang sekali bagi kita untuk memuji seseorang kalau dia udah pernah lakukan sesuatu buat kita. Misalnya dia tolong kita, dia bantu kita, kita pernah susah sekali, lalu dia tolong, gampang bagi kita. Makasih ya, itu hebat itu. Dia pernah tolong saya, kita gampang puji dia. Sama dengan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan begitu baik, dan kita punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa, gampang sekali rasanya kita memuji Tuhan. Gampang sekali rasanya kita akan menyembah Tuhan. Waktu kita sembah Tuhan, waktu kita puji Tuhan, mungkin kita pernah punya pengalaman yang begitu pahit dulu. Sampai-sampai kita berpikir, habislah aku hari ini. Saya pernah punya pengalaman waktu kakiku kena gerenda. Waktu kulihat, ku pegang gini, udah gantung, udah bagi dua kakiku, udah gantung-gantung gini dalam hatiku. Habislah aku hari ini. Gak bisa lagi lah aku jalan hari ini. Tapi hari ini aku masih bisa berdiri, itu semua anugerah Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan dan coba kita ingat kejadian-kejadian itu. Dulu kakiku udah mau putus. Coba kita ingat, mungkin pernah kejadian kita, udah gak ada lagi beras. Tiba-tiba ada orang datang, waktu kita selesai berdoa ada datang. Ini beras kalian, ini sayur kalian. Coba ingat itu, gampang akan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Waktu seperti kami baru bangun gereja, ada yang tolong. Kita ingat itu bagaimana, aduh kalau dengan kekuatan kami hamba Tuhan, dengan kekuatan, gak mungkin. Tapi ada orang yang kasih berkat, ingat itu, kita akan gampang menyembah Tuhan. Dan hari ini, itu yang Tuhan cari. Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapa di sorga itu cari penyembah-penyembah yang benar, yang nyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saya coba tadi cari yang di bawah itu, saya pengen belajar yang dari bawahnya justru. Sebab Bapa menghendaki, apa maksudnya menghendaki? Sejauh mana Tuhan itu menghendaki kami hamba-hamba Tuhan mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Waktu saya cari akar kata menghendaki itu bahasa aslinya artinya sangat memerlukan. Artinya Bapak di sorga itu sangat perlu ini penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Apalagi artinya menghendaki Bapak di sorga cari-cari nih penyembah yang benar. Itu artinya. Nah ini yang bagi saya keren ini. Menghendaki artinya mau berkomplotan dengan orang yang nyembah itu. Bayangkanlah Tuhan itu mau satu geng sama kita kalau kita sembah dia, bahasa anak muda sekarang. Tuhan itu mau jadi satu timnya sama kita kalau kita menjadi penyembah Tuhan. Dan ada satu, menghendaki maksudnya mengingini. Tuhan itu ingin sekali melihat penyembah-penyembah yang benar. Dan mengingini Tuhan itu sampai pada keinginan birahi
sampai sekuat itu, maksudnya bukan negatifnya. Keinginan itu seperti keinginan birahi. Tuhan itu udah rindu sekali melihat orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya pikir kalau Tuhan jadi satu tim kita, wah hebat itu. Kalau Tuhan jadi geng kita, kawannya kita, sohibnya kita, wah jangankan Tuhan, bupati saja kawan kita, luar biasa. Jokowi saja kawan kita, luar biasa. Susah-susah sikit, urus KTP susah. Ku telepon Jokowi, langsung dia, ya Pak, beres. Kita mau dirikan gereja, mau izin bangunan, susah-susah. Ku telepon Jokowi, beres. Masih Bapak Presiden Jokowi teman kita, udah mantap. Apalagi Yesus jadi teman kita. Tapi hari ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari di dalam penyembahan. Ada 3 hal di sana yang selalu ada. Yang pertama, selalu ada tantangan. Selalu ada tantangan waktu kita mau menyembah Tuhan. Hari ini kita akan banyak belajar tentang Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka itu penyembah Tuhan. Tapi waktu mereka mau menyembah Tuhan, ada tantangan. Raja Nebukadnezar buat satu patung emas, dia bilang sembah. Jadi iblis mau mulai mengalihkan penyembahan Sadrah, Mesah dari Allah yang benar kepada Allah yang salah, patung, Allah yang mati. Ada penyembahan. Selalu, ada tantangan. Saya belajar juga tentang Daniel. Daniel juga sama. Dia orang yang cinta Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Tapi iblis gak mau tinggal diam. Ini kalau jadi satu gengnya Tuhan, dahsyat ini, bahaya ini kata iblis. Sadrah, Mesah, Abednego kalau satu geng sama Tuhan, bahaya ini. Aku ganggu, aku goyang, aku kasih tantangan di penyembahannya. Daniel dikasih tantangan, singa. Sadrah, Mesah, api. Daniel, singa. Saya tertarik waktu saya baca tentang Daniel. Orang iri sama dia karena karirnya menanjak. Sampai orang cari kesalahannya. Di sini yang dahsyat. Enggak nemu. Masa enggak ada kesalahannya? Tapi firman Tuhan bilang enggak ketemu. Waktu saya baca ini, aduh. Saya tarik kesimpulan, orang yang suka menyembah Tuhan, makin hari hidupnya makin baik. Makin sulit cari kesalahan. Kalau kita hamba-hamba Tuhan mau sama seperti Daniel, makin hari makin baik, makin sulit cari kesalahan kita. Setiap hari lah sama seperti Daniel, sembah Tuhan. Dan sembah Tuhan, sembah yang benar. Firman Tuhan bilang cari penyembah yang benar. Kalau dari ayat ini berarti ada penyembah yang salah. Saya nggak tahu bagaimana penyembah yang salah, tapi yang saya tahu firman Tuhan bilang penyembah yang benar adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya beberapa kali ketemu dengan orang, ada suka bilang begini, kamu apanya Om Surbakti? Ada yang memang belum kenal saya, anak ponakannya Om Surbakti. Ponakan, oh pantas, mirip kali gaya khotbahmu sama Om Surbakti dulu. Saya nggak merasa mirip. Tapi ada beberapa orang bilang mirip. Memang saya dulu pernah lama sama Om Surbakti di Oret Labora, kemana-mana sama. Saya tamat kuliah langsung ke sana. Dia khotbah, saya multimedia. Dia khotbah, saya syuting. Kadang-kadang pergi kemana-mana, nginap sama, tidur sama, bawa mobil sama. Dan tanpa saya sadari, akhirnya ada persamaan. Itu juga yang akan terjadi dengan kita kalau kita suka menyembah Tuhan. Lama-lama, tanpa kita sadari juga, sifat-sifatnya Tuhan itu akan nempel. Sabarnya Tuhan itu akan nempel. Tanpa kita sadari, sampai orang bilang, kamu udah beda kali sekarang. Sabar kali kamu sekarang, kalau dulu. Tanpa kita sadari, waktu kita bangun terus hubungan dengan Tuhan, kita akan makin serupa dengan Dia. Sifat-sifat ilahi itu akan nurun. Itu akan ada dalam hidup kita. Nah, Daniel pasal 3 ayat 15, ini akhirnya Sadrah, Mesah itu ada tantangan. Waktu semua orang sembah, mereka enggak sembah.
Cuma karena Sadrah, Mesah, Abednego ini pasti orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa percaya. Raja nggak mau kehilangan mereka. Raja kasih lagi satu kali kesempatan. Ayolah, nanti kalau kau dengar bunyi-bunyian trompet, seruling, gambu, sembah ya. Apa jawab Daniel 3 ayat 16? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Baginya nggak ada lagi tawar-menawar. Kalau udah penyembahannya kepada Tuhan diganggu, Tuhan nomor satu, yang lain-lain itu nggak penting baginya. Sampai mereka bilang, nggak ada gunanya Raja ngomong gitu. Bagi kami penyembahan kepada Tuhan itu lebih dari segalanya. Itu harga mati. Nggak ada tawar-menawar. Baginya penyembahan itu segala-galanya. Karena dia udah merasakan hidup satu geng sama Tuhan. Banyak mujizat-mujizat. Dan dia nggak mau mengkhianati Tuhan. Hanya nyembah patung. Dibanding begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kita juga hamba-hamba Tuhan menjadikan Tuhan tetap nomor satu. Penyembahan kepada Tuhan itu tetap nomor satu. Jangan jadikan yang lain-lain jadi penghalang. Pasti kita hamba-hamba Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau saya pribadi pun banyak sekali selalu tantangan waktu aku mau menyembah Tuhan. Waktu bulan lalu Bang Togar cerita di sini bagaimana dia sedang membangun, aku udah paham lah karena aku pernah mengalami itu. Kalau lagi membangun, hampir waktu kami lagi membangun, hampir udah ya Tuhan, mau kebangunan ini Tuhan, ini kan untuk rumahmu juga. Nggak sempat lagi nyembah Tuhan pun. Kadang-kadang waktu nyembah Tuhan pun, haleluya, aku bilang dalam pikiranku gimana nanti model bangunan depannya. Udah nggak lagi fokus. Apa nanti catnya cantik itu, haleluya, puji Tuhan. Nggak fokus lagi. Udah ya Tuhan, aku langsung pesugihan. Jangan ada penghalang di antara kita dan Tuhan. Biarlah termasuk bangunan, termasuk kesehatan, mungkin ada kita yang kesehatannya terganggu, jangan jadikan itu penghalang untuk kita terus menyembah Tuhan. Jangan jadikan spring bed kita yang lembut itu, selimut kita yang tebal tak lagilah dingin ini, kita tidak menyembah Tuhan. Atau handphone, jangan jadikan handphone jadi penghalang kita untuk menyembah Tuhan. Saya udah komitmen, saya dengar Billy Graham dia bilang, no Bible, no breakfast. Kalau nggak baca firman, nggak boleh sarapan. Aku bilang, aku no pray, no Bible, no HP. Sebelum aku bangun, sebelum aku berdoa, sebelum aku baca firman, aku udah tekatkan dalam hidupku, nggak mau buka handphone. Jangan jadikan apapun jadi penghalang. Dan Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, yang membuat kita hebat adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa beda-beda dalam pemahaman, pengetahuan, apa ada yang suka baca, ada bisa beda, tapi yang membuat hidup kita dahsyat di hadapan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan jelas bilang bahwa yang Tuhan cari adalah penyembah yang benar. Itu yang pertama, selalu ada tantangan dalam penyembahan. Hari ini ayo kita lawan semua tantangan itu. Karena iblis selalu tawarkan supaya kita nggak nyembah, supaya kita nggak satu geng sama Tuhan, supaya kita nggak dahsyat. Tapi Tuhan sampai begitu tadi, sampai keinginannya itu keinginan tingkat tinggi. Aduh, pengen kali aku ngasih sesuatu ini kepada hamba-hambaku ini. Tapi iblis selalu halangi dengan tantangan. Kalahkan semua tantangan itu. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Yang kedua, apa yang ada di penyembahan? Bukan hanya ada tantangan di sana, tapi di penyembahan ada pribadi Tuhan yang akan hadir dengan sendiri. Saya tertarik dengan cerita Sadrah, Mesah, Abednego ini. Saya cari-cari di Alkitab, tidak ada satu kali pun nama mereka terpisah. Selalu asal Sadrah, pasti Sadrah, Mesah, Abednego. Itu udah satu kawan, itu satu tim, satu komsel. Dan mereka itu saya pikir udah kompak, sohib. Makanya mereka jawabnya pun kami. Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi mereka itu kompak, sohib, gak terpisahkan. Mungkin mereka itu udah satu tim yang saling menguatkan selalu, gak terpisah. Sampai di Alkitab Sadra, Mesa, Abednego, jawabnya pun kami. Mungkin mereka udah sering ngalami pengalaman seperti ini, makanya kok jawabnya itu kompak. Mungkin awal cerita mimpi, mungkin banyak yang tidak ditulis di Alkitab, pengalaman-pengalaman waktu mereka mengalami satu hal dibutuhkan jawaban, bagi mereka udah biasa, kami. Nggak ada ditulis. Menurut aku gitu. Menurutmu gimana, Sadra? Nggak ada. Mereka jawabnya kompak. Karena baginya penyembahan kepada Tuhan itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi mereka itu lebih dari semuanya. Cuma di ayat 17 ada kata jika di sana. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Bagi kita orang Indonesia kalau ada kata jika, adi sempat kamkari, ya artinya bisa enggak? Bisa iya. Dan di sini jika Allah kami sanggup, bagi kita kadang-kadang berpikir kok sepertinya mereka kurang iman. Padahal mereka bilang Allah kami sanggup melepaskan kami dari api. Jikanya itu yang kadang-kadang membuat orang yang kok kayak kurang iman. Ternyata saya belajar dari kehidupan mereka, itu bukan kurang iman. Di atas mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan sanggup lepaskan kami dari api. Tapi ada kata jika, di situ ada ketundukan mereka kepada kehendak Tuhan. Mereka punya iman, tapi di atas semuanya itu mereka tetap tundukkan iman mereka itu di bawah kedaulatan Tuhan. Mereka punya ketundukan penuh kepada kehendak Tuhan. Dan inilah penyembahan yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sanggup tolong kami, Dia pasti tolong kami. Kalaupun enggak, aku tetap menyembah Tuhan. Itulah bahasa bebas. Bisa enggak hari ini kita berkata seperti mereka? Dan itulah yang kita harus pelajari, Bapak Ibu. Dan banyak hal yang dalam pelayanan kita kadang enggak sesuai dengan pikiran perasaan hati kita. Saya aja kadang-kadang berpikir, Tuhan ini kan pekerjaanmu kok bisa begini? Kok lama kali? Itu kan pikiran saya. Tapi hari ini yang Tuhan cari penyembah yang benar. Salah satu ciri penyembah yang benar, dia akan tundukkan semuanya. Kepercayaan, imannya, apanya pun, bahkan semuanya di bawah kedaulatan Tuhan. Bisakah hari ini kita berkata, kalau Tuhan mau, aku bisa gak kena COVID. Tapi, kalaupun aku kena COVID, aku tetap menyembah Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Aku percaya Tuhan sanggup ubahkan semua jemaat di gereja kami. Aku percaya Mama Sianu itu Tuhan jamah. Udah bertahun-tahun gak tahan lagi. Kadang-kadang mau kutinggalkan pun pelayan ini gara-gara dia. Tapi hari ini bisakah kita berkata, kalaupun dia di situ masih ada, aku tetap menyembah Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Walaupun kadang gak sesuai dengan pikiran perasaan kehendak kita, tapi penyembah yang benar, dia akan menundukkan semua di bawah kehendak Tuhan. Dan penyembah itulah yang Tuhan cari. Penyembahan-penyembah yang semodel itu yang Tuhan pengen kali satu tim sama dia. Dan Bapak Ibu, ini yang menjadi beratnya kadang-kadang, komitmen penyembahan kita kepada Tuhan itu tidak selalu akan mendatangkan berkat, tidak selalu mendatangkan mujizat. Waktu Sadra, Mesa, Abednego, kalau saya jadi Tuhan, waktu saya lihat mereka itu, ini kan rame ini waktu pentabisan patung itu, rame mungkin ribuan orang yang hadir situ, gubernur, kepala, bupati, masyarakat, semua orang nyembah. Dan 3 orang itu aku lihat dari surga gak nyembah. Waktu itu mereka diancam, mungkin orang bersorak, bunuh, itu ribuan.
sebagai Bapa di sorga mungkin aku lihat apa nanti yang dilakukannya. Dan waktu 3 itu jawab, kami percaya Tuhan kami sanggup. Kalaupun dia nggak tolong kami nggak akan sembah patung. Bagi saya melihat gitu kan aturnya, aku lakukan maunya mujizat. Dan kadang-kadang pikiran kita maunya tadi, kalau udah gitu komitmen Sadrak Mesak Abednego, waktu orang mau angkat, mau buang dia ke api, maunya kan tiba-tiba jadi berat gitu. Bagi kita kan itu mujizat. Waktu kita lempar dia masuk ke dapur api, tiba-tiba dapur api itu jadi kolam. Lalu Sadrak Mesak Abednego gemerang, aman gaya bebas Sadrak. Maunya kan gitu, bagi kita kan kadang itu mujizat. Atau waktu mereka ngomong gitu, Tuhan jamah hati Nebukadnezar. Nebukadnezar bilang, udah stop, nggak jadi. Bisa. Dan kadang bagi kita itu mujizat. Padahal nggak selamanya mujizat-mujizat yang dalam pikiran kita itu yang Tuhan kerjakan. Tapi apakah Tuhan diam? Ternyata Tuhan nggak diam. Tuhan nggak diam, Bapak Ibu. Lihat cerita akhirnya, bagaimana Tuhan itu sedang berkarya, bekerja untuk melakukan satu perkara yang besar. Saya nggak tahu apa tantangan kita hari ini. Mungkin kita juga berpikir, kok kayaknya Tuhan diam. Ini kan pekerjaan Tuhan, kok kayaknya lama. Kok kayaknya begini, kok Tuhan diam. Kami udah berdoa, kami puasa, kok Tuhan diam. Tuhan nggak diam, Bapak Ibu. Dia sedang rancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah diam, apalagi tidur, gak pernah. Dia selalu memikirkan kita. Bilang kiri kanan, Tuhan selalu memikirkan kami. Tuhan selalu pikirkan pelayanan kita. Tuhan selalu pikirkan bagaimana yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kami cerita-cerita sama istriku, COVID ini kok lama ya? Kok begini ya? Waktu kami cerita-cerita kan sebenarnya gampang ya bagi Tuhan. Tuhan gitu aja udah beres COVID ini seluruh dunia kan. Namanya Tuhan. Tapi kok sampai hari ini masih COVID, berita pun COVID terus. Disitulah kami belajar. Mungkin di masa-masa seperti ini kita harus berkata seperti Sadrak Mesak Abednego. Walaupun sulit, masa sulit COVID pun, kami tetap akan menyembah Tuhan. Bagi kami pribadi, kalau justru bagi aku COVID ini banyak positifnya. Semenjak COVID nggak bisa lagi ibadah, nggak bisa lagi perpulungan jabu-jabu, jemaat itu pun udah kadang nggak jelas. Akhirnya kami mulai berpikir, apa ini harus yang dikerjakannya? Kalau kumpul rame-rame di gereja nggak bisa. Perpulungan jabu-jabu pun dulu di Logenda itu ada 2 rayon. Jadi kalau kumpul rame satu rumah nggak bisa lagi apa-apa. Akhirnya Tuhan taruh buat komsel, kelompok-kelompok kecil. Lalu waktu dibuat kelompok kecil gimana kami harus buat? Kami nggak pernah tahu, nggak tahu mau belajar dari mana. Ada satu anak Tuhan, dia telepon, kami ada program ini, mau nggak kalian ikut? Kami mau ngajar gereja-gereja yang mau untuk belajar komsel. Dan jatahnya tinggal 1, kamu mau? Mau, aku bilang. Dan 1 tahun sejak COVID, dia pandu kami dari Bandung, cukup dengan Zoom saja. Begini ya, kalau komsel begini, jadi pemimpin itu begini, dipandu jemaat itu. Dan gak mungkin kami semua, hari cuma 7. Jadi harus diambil pemimpin-pemimpin, jemaat-jemaat yang walau kalau secara kualitas masih belum cocok mungkin jadi pemimpin, tapi mau gak mau harus. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan menjamah juga mereka. Banyak perubahan. Justru sejak komsel-komsel, mau gak mau pindah-pindah rumah, suaminya udah mulai datang ke gereja. Dulu bapak-bapak itu susah kali, paling 4-3 orang. Ini sekarang bapak-bapak udah di mana-mana. Hari Minggu kemarin, waduh, saya bersuka cita, ibadah, nggak ada lagi tempat duduk, sampai pemain rebana duduklah situ melantai. Wah, keren juga, perasaan udah khotbah dia 1000 jemaat aku hari Minggu itu tadi. Kok bisa? Justru di masa COVID Tuhan bekerja. Banyak kesaksian sampai akhirnya kami bilang, "Wih, gimana komsel kalian? Dahsyat, komsel dahsyat." Sampai akhirnya, oke, kita buat dalam sebulan sekali. Kita buat kebaktian kesaksian. Jadi besok setiap Selasa pertama kami buat ibadah pujian yang melayani juga per komsel. Habis itu nggak ada firman Tuhan.
Ayo, siapa yang bersaksi? Maju bersaksi. Dan saya melihat dahsyatnya kesaksian-kesaksian mereka. Luar biasa. Justru saya bersyukur juga dengan adanya COVID ini terjadi hal-hal yang seperti itu. Ada bapak-bapak bilang, aduh aku kemarin ditunjuk om jadi pemimpin, gak layaknya kurasa aku. Tapi udahlah, karena dia bilang Tuhan pun percayakan kamu, aku coba. Lalu di komsel, semua anak komselku gak merokok, tinggal aku lagi yang merokok, katanya. Seperti yang saya bilang tadi, udah gak ada lagi pilihan, akhirnya melihat kepemimpinannya, walaupun dia merokok, kami izin. Dan saudara tahu, awalnya aku malu, di pekerjaan aku coba berhentikan rokokku. Lalu ditawarkan orang, aku merokok lagi. Coba berhenti lagi, merokok. Sampai akhirnya aku gak malu, aku bilang sama teman komselku, kalian semua gak merokok, bawa-bawa, tolong doakan aku pemimpin kalian. Kata. Mereka berdoa lagi di komsel. Dan saya tahu dengan perjuangan yang tidak mudah, akhirnya sekarang dia sudah berhenti merokok. Saya pikir itu pekerjaan Tuhan. Lalu, ayo siapa lagi yang bersaksi? Ada satu anak muda, dia pemain musik kami, yang selama ini kami kenal dia baik. Orang tuanya juga kenal dia baik. Tapi waktu ibadah dia gak tahan. Dan aku harus ngaku di hadapan semua. Dia bilang, Bapak Ibu sebenarnya aku takut, di situ ada mama bapakku. Aku takut, tapi aku pikir aku harus berubah. Ini gak benar. Lalu dia bilang, kalian pikir aku baik-baik. Aku ini sebenarnya perokok yang aktif. Semua terkejut. Tapi aku mau bertobat. Doakan aku, tolong aku. Bayangkanlah, hadirat Tuhan tidak bisa membuat dia tahan. Dan akhirnya dia juga dilepaskan. Banyak kesaksian. Dan itu semua anugerah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, sesulit singa, api, COVID, di situ pun Tuhan bisa nyatakan kuasanya. Karena kalau udah Tuhan geng kita, baginya COVID, gampang itu. Baginya api, gampang itu. Yang masalah, yang sulit bagi Tuhan, hati yang menyembah itu tadi. Hati yang fokus, itu yang Tuhan mencari, itu yang Tuhan pengen temukan. Sampai hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang demikian. Biarlah kita juga semua menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya yakin kita semua penyembah-penyembah Tuhan. Tapi biarlah kita terus jadikan penyembahan itu jadi gaya hidup kita. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya melihat bagaimana itu tadi, saya nggak tahu dari bagaimana pertolongan waktu menolong kami mau buat komsel, nggak tahu belajar dari mana, ada Tuhan kirim. Ini Tuhan kirim, kami nggak minta-minta. Lalu Tuhan gimana lagi ini, tiba-tiba ada satu ibu datang, dia hubungi saya, Pak, bisa saya datang ke tempat pelayanan Bapak? Dia datang, lalu dia kenalkan, Pak, mungkin kamu nggak kenal sama aku, tapi aku setiap hari di Facebook aku dengar firman Tuhan 1 menit, aku diberkati, Pak, dan aku mau buat sesuatu buat gereja Bapak. Aku dan teman-temanku buat kumpul-kumpul uang, kami beli Alkitab, Pak, boleh nggak aku minta data anak sekolah minggu semua yang umur sekian, aku mau kasih mereka Alkitab. Tapi ada syaratnya, Pak, katanya. Apa, Bu? Suruh mereka baca 3 pasal 1 hari ya. Iya, Bu. Lalu kami kumpulkan semua anak-anak, dia datang, dia bagi. Siapa itu yang bekerja? Tuhan. Saya melihat betapa dahsyatnya kalau Tuhan jadi teman kita. Satu geng kita, Tuhan yang bekerja. Kau kirim itu ke sana Alkitab. Waktu itu anak-anak, karena dapat Alkitab baru, mereka semangat belajar. Lalu saya bilang sama istri, ayo untuk menyemangati anak-anak. Karena disuruh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti habis Kejadian buat kuis, kasih hadiah. Waktu berjalan beberapa waktu, saya pikir ini cocok juga kita buat jemaat. Lalu akhirnya saya bilang, di gereja ini juga kita mulai terapkan 3 pasal 1 hari, itu kekuatan kita. Lalu mereka ada yang baca, ada yang enggak, ada yang langkah-langkah. Bagi saya enggak penting lah. Akhirnya kami bilang kita buat lagi penyemangat buat mereka. Nanti habis Kejadian kita buat kuis di grup WhatsApp gereja kita ya. Siapa yang bisa dapat hadiah, enggak sepantasnya, tapi luar biasa. Semangat semua. Ini sudah sampai ke imamat. Siapa yang juara dapat hadiah, kita kasih beras, kita kasih gula, pokoknya makanan. Bagi saya itu penyemangat, tapi saya melihat betapa dahsyatnya dampaknya waktu mereka suka firman Tuhan.
Mau nggak mau awalnya mungkin serasa dipaksa, tapi waktu mereka baca, dan ini adalah Allah sendiri yang sanggup mengubah kehidupan kita semua. Jadi komitmen penyembahan sekali lagi tidak menjanjikan, tidak selalu menjanjikan mujizat. Kalaupun kita menyembah Tuhan, itu tadi dalam pikiran kita maunya mujizat gini-gini, kadang-kadang nggak selalu mendatangkan mujizat dan berkat, tapi pasti mendatangkan pribadi Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, penyembahan kita kepada Tuhan tidak selalu mendatangkan berkat dan mujizat, tapi pasti mendatangkan pribadi Allah itu sendiri. Seperti tadi, Tuhan udah pengen seperti magnet udah mau narik, tapi ada penghalang. Tapi waktu kita sembah, itu langsung keretek, Tuhan langsung hadir. Tuhan langsung hadir di sana. Sadrak Mesak Abednego bilang, Tuhanku sanggup, kalaupun aku enggak sembah patung. Apakah dia enggak jadi ke api? Tetap jadi, masuk dapur api, dilempar. Tapi apakah hangus? Enggak. Satu helai rambut pun tidak hangus. Tapi apakah jantungan? Ya, pasti jantungan. Apakah panas di sini? Bunuh. Mungkin kita orang kan panas. Apakah takut? Pasti takut. Aduh, gimana ya rasa api dipanaskan 7 kali? Gimana ya rasanya 7 kali? Pasti ada itu. Tapi terbakar? Enggak. Bilang kiri kanan. Kalau goyang-goyang sedikit biasa dia. Biasa. Diancam masuk api biasa. Singa biasa. Kalau nggak digigit, kalau nggak terbakar, apa masalahnya? Kalau dimasukkan ke kandang singa, enggaknya digigitnya, apa masalahnya? Dan memang cara-cara Tuhan kadang-kadang yang seperti itu supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat. Kadang-kadang ya Tuhan izinkan kayak gitu tadi. Kita ngalami situasi udah nggak kepepet lagi, udah kepepet, udah nggak tahu lagi kemana ini mau cari, dari mana datangnya pertolonganku. Kadang-kadang situasi itu Tuhan izinkan, tapi percayalah waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan selalu hadir di sana. Amin. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu, ada satu toko diskon besar-besaran. Jadi diskon itu sampai 70%. Orang selalu datang ke situ. Setiap pagi buka jam 8, jam 7 udah ngantri orang di toko itu. Satu kali ada satu bapak-bapak yang lumayan gemuk, besar, pakai jas, dia jalan, lewatinya semua antrian itu. Sampai ke depan, orang depan marah. Bapak ini, kami udah dari tadi pagi ngantri, Bapak nyerobot ke belakang. Sorong ke belakang, yang belakang juga sorong, sampai akhirnya dia pinggir lah. Baguskan lagi jasnya, dia maju lah ke depan. Sampai di depan, ke belakang Pak, punya etika Pak. Ngantri, orang Indonesia itu ngantri Pak, belakang. Bikin malu aja orang Indonesia, mundur lah. Terus gitu beberapa kali. Sampai akhirnya, dia gak tahan lagi, maju ke depan. Waktu mau dimundurkan dia teriak, jangan kau pegang aku, jangan kau mundurkan lagi aku. Sekali lagi kau mundurkan aku semua, gak kubuka toko ini. Rupanya dia pemilik tokonya. Bayangkanlah kalau dibuang terus, sampai jam berapa mereka di situ. Seberapa sering banyak orang ku bilang, tapi maksudku kita ya, supaya gak sakit hati kita. Beberapa banyak orang, tapi maksudku kita ya. Seberapa banyak orang, waktu Tuhan mau jadi nomor 1 dalam hidupnya, dia bilang, nanti Tuhan, sibuk aku ini. Ada pelayanan ini. Nanti sibuk. Aku mau buka toko, aku buka berkat. Nanti Tuhan sibuk ini. Lihat status dulu Tuhan nanti ya. Nanti belakang. Dan akhirnya kita berdiri. Orang itu maksudku. Orang itu berdiri. Nunggu. Dan gak tahu kapan dibuka. Padahal dia, maaf ini udah birahi mau buka pintu sama kita.
nafsunya Tuhan ketemu kita itu udah pengen cari penyembah yang benar. Aku udah mau buka ini semua sama kamu. Tapi aku harus jadi yang terutama. Dan berapa banyak orang itu, dia hanya lihat-lihat berkat-berkat yang ada di toko itu. Apapun ada di toko itu. Dan diskon besar-besaran. Apa yang kita perlu ada di dalam. Dan berapa banyak orang itu hanya melihat atau mendengar kesaksian-kesaksian orang. Padahal Tuhan mau lakukan kesaksian lewat hidupnya. Karena itu tadi, Tuhan selalu jadi belakang. Dan itu bukan penyembah yang benar. Yang Tuhan mau penyembah yang benar adalah mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Tuhan terutama. Jadi yang kedua, di dalam penyembahan ada Tuhan di sana. Dan yang ketiga, kalau Tuhan bekerja, ada hal-hal yang luar biasa di sana. Ternyata waktu Sadrah Mesah itu diproses dan masuk ke dapur api, ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang saya bilang tadi, yang Tuhan pikirkan untuk kita tadi, yang kadang-kadang gak terpikirkan untuk kita. Mungkin Sadrah Mesah Abednego gak pernah terpikir akan terjadi kebangunan rohani kalau mereka masuk dapur api. Gak ada itu kepikirannya. Tapi waktu dia mengutamakan Tuhan, apa yang terjadi? Ada kemajuan pekerjaan Tuhan di sana. Daniel 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Waktu dia dibakar gak terbakar, ini kata Nebukadnezar. Terpuji Allahnya mereka, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya. Dan telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Walaupun dia langgar titahku gak apa-apalah. Terpuji Allahnya yang menyerahkan tubuh mereka. Mereka tidak mau muja Allah manapun kecuali Allah mereka. Lihat, waktu Sadrah Mesah Abednego mau dipakai oleh Tuhan. Mau jadi gengnya Tuhan. Dahsyat. Sampai raja bilang, terpuji Allahnya Sadrah Mesah Abednego. Siapa yang hadir di situ? Banyak orang. Siapa yang hadir? Gubernur, bupati. Bukan hanya itu, sekali lagi Tuhan kita bekerja itu enggak rata-rata, selalu di atas rata-rata. Bukan hanya Nebukadnezar, terpujilah. Akhirnya dia keluarkan SK, surat keputusan ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Lihat rencana Tuhan begitu luar biasanya. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Siapa yang noko-nokoi Allah Sadrah, Mesah, Abednego akan dipenggal-penggal. Bukan dipenggal, dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Oh, sampai raja keluarkan surat keputusan. Gak boleh lagi ganggu Allah orang-orang yang menghina. Rindukah kita hari ini nama Tuhan semakin dikenal di mana kita berada? Saya percaya jawaban kita rindu. Kalau kita tanya Tuhan, itu tadi Tuhan itu bukan lagi rindu, bergairah. Tuhan mau lakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat di desa kita masing-masing. Dan kalau kita rindu, Tuhan rindu. Wow, pasti terjadi seperti yang kita lihat pada Sadrah, Mesah, Abednego. Dan kadang-kadang orang bilang Tuhan kadang sadis juga ya. Masa hanya untuk mempermuliakan namanya dia izinkan Sadrah, Mesah, Abednego itu merasa takut, gemetar, mau dicampakkan ke dalam api. Tuhan tidak sadis. Tuhan itu tidak hanya mau egois mementingkan supaya namanya dipermuliakan. Enggak, lihat, bukan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ayat 30. Lalu raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah dan Abednego di wilayah Babel. Artinya waktu kita menjadi penyembah Tuhan, ingat yang terutama dalam kehidupan orang yang menyembah Tuhan selalu biar bagaimana supaya nama Tuhan termulia. Itu harus menjadi tujuan utama kita. Tapi Tuhan waktu dia lihat kita menjadi penyembah dan mengutamakan Tuhan, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan akan angkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Karir diangkat Tuhan. Pelayanan diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Dan waktu Sadrah, Mesah, Abednego diangkat oleh Tuhan, apa yang terjadi? Pasti dampaknya
lebih luar biasa. Mungkin kalau aku bicara begini, ya kita responnya, oh ya sesama hamba Tuhan wilayah Sibaya. Tapi coba bayangkan, kalau Tuhan mengangkat karirku dan sekarang aku jadi Presiden Republik Indonesia. Aku ngomong, aku bilang saja, kaini nandai, penting kali bagi kita. Kenapa? Karena yang ngomong udah punya jabatan. Coba saya jadi presiden, ini beda ini. Di sini hadir Kapolda, hadir menteri mungkin, bupati pasti, semua staf-staf, pasti di luar itu rame. Sekali lagi, Tuhan mau angkat kita. Tapi ingat tujuan kita supaya mempermuliakan Tuhan. Kalaupun karir kita diangkat oleh Tuhan, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, jangan lupa. Semua itu Tuhan kerjakan supaya lewat karir, lewat jabatan, lewat apa saja, Tuhan mau hidupnya lebih dipermuliakan lagi. Dan itu pasti terjadi. Itu kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau angkat kita semua. Tapi ingat, ada prosesnya. Ada singa, ada dapur api, ada jantungan, ada jemaat-jemaat yang kadang-kadang menjengkelkan. Ada pelayanan yang mungkin kok gini. Tapi asal kita menyembah Tuhan, percayalah ada kuasa Tuhan yang akan terus bekerja di sana. Ada 3 hal yang hari ini kita belajar. Yang pertama, selalu ada tantangan Bapak Ibu. Apapun tantangan kita, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Aku mau tetap jadi penyembah yang benar. Aku mau menyembah Tuhan jadi gaya hidupku. Yang kedua, kalau kita menyembah Tuhan, kadang-kadang tidak mendatangkan mujizat. Bisa juga mendatangkan mujizat, tapi kadang-kadang gak mendatangkan mujizat. Tapi Tuhan pasti hadir di sana. Kalau udah Tuhan hadir, udahlah, semua pasti beres. Dan yang ketiga, asal Tuhan bekerja, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di sana. Pokoknya kerjakan saja apa yang kita bisa kerjakan. Selebihnya itu gak usah kita pikirkan. Kalau udah Tuhan teman kita, tenang saja. Dia sedang selalu berpikir tentang kita. Asal penyembahan kepada Tuhan jadi yang terutama dalam hidup kita. Jadi pikirkan yang bisa kita pikirkan. Ingat tugas kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan percayalah Bapak Ibu, ada Tuhan yang selalu pikirin kita. Ada Tuhan yang selalu tunggu kita. Ada Tuhan yang mau selalu lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Yang penting menanglah atas tantangan itu. Waktu kita nyembah Tuhan, memang kadang gak ada mujizat, tapi percaya Tuhan hadir di sana. Biarlah Tuhan lebih dari semuanya. Tuhan lebih dari kesehatan, Tuhan lebih dari mujizat, Tuhan lebih dari berkat-berkat. Wow, kalau itu ada dalam hidup kita, Tuhan gak tinggal diam. Dia gak hanya mau namanya saja dipermuliakan. Karir kita, pelayanan kita, apa yang kita perlukan, Dia pasti angkat. Namanya Tuhan. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati kita semua.